Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmana Sagarmita dari Prodi PGMI 3A. Di sini saya akan memaparkan makalah pribadi saya tentang strategi guru dalam menciptakan metode pembelajaran untuk memotivasi belajar siswa untuk memenuhi tugas mata kuliah kelas kurikulum dengan dosen pengampu Bapak M. Sidik SPD MPD. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses belajar mengajar berkaitan dengan guru dan siswa di mana dalam proses pembelajaran interaksi siswa dan guru sangat diperlukan. Hal ini tentu berkaitan dengan rencana yang dilakukan guru pada proses belajar mengajar. Sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus merencanakan strategi yang akan digunakan. Hal ini akan berpengaruh terhadap interaksi pada siswa. Selain itu, guru dituntut untuk merencanakan dan merancang strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan proses belajar mengajar. Selain diperlukan strategi guru, siswa juga harus memiliki motivasi. Motivasi diartikan sebagai dorongan, kebutuhan, semangat yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, munculnya motivasi berawal dari dalam diri seseorang. Guru merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Guru harus memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan siswa pada saat pembelajaran. Dan alasan saya memilih judul tersebut karena beberapa hal. Yang pertama, menciptakan metode pembelajaran agar guru bisa memotivasi peserta didik untuk mencapai proses pembelajaran yang baik. Kedua, strategi guru sangat diperlukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Yang ketiga, strategi guru dalam menciptakan metode di sekolah sangat diperlukan. Dan mengenai penjelasan istilah dalam judul makalah saya ialah dapat terjadi salah pengertian dalam membahas penelitian. Istilah yang dimaksud dalam penelitian adalah strategi merupakan cara yang baik dan menguntungkan dalam suatu tindakan. Strategi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia. Dan ada beberapa pengertian strategi menurut para ahli. Yang pertama menurut Atma Sudirjo, strategi merupakan perencanaan langkah dan rangkaian untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang kedua menurut Mujiono, adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dan istilah yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan yang terdapat pada dalam diri seorang individu untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Dan menurut McDonald, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan untuk mencapai tujuan. Adapun sistematika penulisan makalah adalah bab 1 tentang pendahuluan yang berisi tujuan secara global permasalahan yang akan dibahas, bab 2 tentang landasan teoritis dan kajian teoritis yang menjadi referensi bersumber, dan pendapat beberapa para ahli, dan yang ketiga bab 3 berisi tentang penyajian data dan pembahasan mengenai strategi guru dalam menciptakan metode pembelajaran untuk memotivasi belajar siswa. Dan yang terakhir bab 4 yaitu berisi penutup dan juga berisi kesimpulan. Bab 2. Landasan teoritis dan kajian teoritis. Pengertian strategi guru dalam menciptakan metode pembelajaran. Dalam kamus induk istilah ilmiah, strategi merupakan cara-cara yang baik dan menguntungkan dalam suatu tindakan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1989, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi pembelajaran adalah tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pembelajaran yaitu tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan ada 4 strategi dasar dalam pembelajaran yaitu mengidentifikasi apa yang diharapkan, memilih sistem pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.
Dengan demikian, strategi pembelajaran pada dasarnya adalah tindakan nyata dari guru atau praktek guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien. Dengan perkataan lain, strategi pembelajaran adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan mengajar di kelas. Taktik atau tindakan tersebut hendaknya mencerminkan langkah-langkah secara sistematik dan sistem. Bab 3. Penyajian data dan pembahasan. 1. Identitas masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. 1. Strategi guru yang kurang bisa diterima oleh peserta didik. 2. Penjelasan pembelajaran yang kurang efektif. 3. Minimnya strategi guru dalam pembelajaran. 4. Strategi guru yang kurang bisa memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Kedua, pengertian strategi guru. Menurut Saiful Bahri Jamarah, strategi merupakan sebuah cara atau sebuah metode. Sedangkan secara umum, strategi memiliki pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Namun, jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru, murid dalam perwujudan belajar mengajar. Strategi dasar dalam setiap usaha meliputi 4 masalah, yaitu pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, pertimbangan dan penetapan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran awal sampai akhir. Dan yang terakhir, pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran buku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. Strategi juga dapat dipahami sebagai tipe atau desain. Secara umum terdapat beberapa pendekatan dalam pembelajaran yang dapat digunakan, antara lain yang A. Strategi pembelajaran ekspositari, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dan yang B. Strategi pembelajaran heuristik, yaitu strategi ini berkembang menjadi sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan menjadikan heuristikan sebagai acuan. Strategi pembelajaran ini berbasis pada pengolahan pesan atau pemrosesan informasi yang dilakukan siswa sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Dan yang ketiga, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan guru pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Iskandar Wasid dan Sunendar yang mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Dan sementara itu, Suktino berpendapat bahwa pengertian metode secara harfiah berarti cara. Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan yaitu cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Perbedaan model pembelajaran dan metode pembelajaran. Perbedaan utama dari model dan metode pembelajaran adalah metode pembelajaran telah memiliki langkah konkret untuk melaksanakannya. Sementara itu, model pembelajaran hanya gambaran umum atau kerangka kerjanya saja. Artinya guru harus membuat langkah-langkah sendiri. Jenis-jenis metode pembelajaran. Menurut UNO, variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Berdasarkan strategi pengorganisasian, yang kedua berdasarkan penyampaian pembelajaran, yang ketiga berdasarkan strategi pengelolaan pembelajaran. Di bawah ini adalah penjabaran masing-masing jenis strategi pengorganisasian pembelajaran.
Berarti jenis metode pembelajaran yang secara khusus memanfaatkan cara pengorganisasian pembelajaran agar lebih efektif dan berdampak pada peserta didik. Strategi pengorganisasian lebih lanjut dapat dijadikan menjadi dua jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Dan strategi yang kedua yaitu strategi penyampaian pembelajaran merupakan jenis metode yang fokus pada penyusunan strategi penyampaian pembelajaran yang biasanya menggunakan media pembelajaran sebagai alat utamanya. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama, tingkat kecermatan dalam menggambarkan sesuatu. 2. Tingkat interaksi yang mampu ditimbulkannya. 3. Tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya. 4. Tingkat motivasi yang dapat ditimbulkannya. 5. Tingkat biaya yang diperlukan. Dan yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran merupakan jenis metode yang secara khusus menata interaksi antara peserta didik dan parabel metode pembelajaran lainnya. Selain itu, metode pembelajaran juga dapat diklasifikasikan sederhana berdasarkan pemberian informasi, dan berdasarkan pemecahan masalah, dan berdasarkan penguasaan. 3. Motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa untuk melakukan sesuatu motivasi. Dan motivasi belajar menurut Jamarah adalah motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang tersebut. Motivasi belajar berperan sebagai stimulasi untuk merangsang minat dan gairah belajar peserta didik khususnya di sekolah dasar. Jika seorang guru mampu mendesain suatu situasi pembelajaran yang mampu mengeksplorasi kemampuan siswa dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan menghilangkan perspektif bahwa belajar adalah suatu proses yang kaku dan membuat jenuh dan bosan, maka tujuan pembelajaran akan dapat tercapai baik tujuan insidental dan tujuan intermediari. Namun dalam pengamatan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran di SD, bahwasanya tingkat motivasi belajar setiap siswa masih kurang. Hal ini disebabkan oleh pengaruh yang berasal dari dalam diri siswa maupun pengaruh yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Contoh hal yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Siswa kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan. 2. Siswa memotivasi belajar hanya saat awal-awal pelajaran. Namun setelah keluar istirahat maka motivasi belajarnya berkurang. 3. Guru yang kurang kreatif saat mengajar sehingga siswa merasa jenuh dan bosan. 4. Kondisi kelas yang kurang terawat. 5. Guru yang kurang profesional. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah 1. Faktor intrinsik. Dan yang menjadi faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah faktor motivasi intrinsik adalah 1. Minat. 2. Cita-cita. 3. Kondisi siswa. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam suatu pembelajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Metode adalah cara atau seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Dan yang kedua saran, demikian makalah ini saya susun. Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami perlukan untuk penyempurnaan makalah ini. Semoga bermanfaat. Baiklah, itulah pemaparan penjelasan tentang makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.